warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar? Pada kesempatan kali ini, saya Yulinar Maulidia akan menjelaskan kepada kalian semua apa sih itu harga jual menggunakan metode cost plus pricing. Sebelum kita membahas lebih dalam mengenai apa itu metode harga jual menggunakan cost plus pricing, mari kita bahas apa sih itu harga jual terlebih dahulu. Menurut Philip Kotler, harga merupakan sejumlah uang atau nilai yang dibebankan atas produk maupun jasa yang ditukarkan oleh konsumen atas manfaatnya karena mempunyai atau memakai produk maupun jasa tersebut. Nah, baik, setelah kita mengetahui apa itu harga, kita akan memperdalam tentang apa sih itu harga jual. Nah, dari definisi tadi kita mendapatkan apa sih itu harga jual. Jadi harga jual itu merupakan alat tukar atau sejumlah uang untuk mendapatkan produk maupun jasa. Nah, cara memperolehnya sendiri yaitu produksi total ditambah markup yang digunakan untuk menutup biaya overhead pabrik. Nah, kita tadi udah tahu apa sih itu harga, apa itu harga jual. Nah, berikutnya kita akan membahas apa sih fungsinya harga jual sendiri. Biasanya harga jual itu digunakan dalam perusahaan untuk menentukan harga produk yang dihasilkan oleh perusahaan itu sendiri. Nah, tujuannya dalam penetapan harga jual ini yang pertama yaitu mencapai keuntungan yang maksimal. Jadi biasanya perusahaan yang baru berdiri ini tentunya akan berusaha untuk mendapatkan keuntungan yang maksimal. Disinilah peran penetapan harga jual agar perusahaan mampu memperoleh keuntungan yang maksimal. Yang kedua yaitu merebut pangsa pasar. Di luar sana tentunya perusahaan itu nggak hanya satu, meskipun yang diproduksi itu biasanya sama. Nah, dalam hal ini penetapan harga jual ini berfungsi untuk merebut pangsa pasar itu dengan cara menetapkan harga yang lebih rendah dari pesaingnya namun tetap mendapatkan laba yang maksimal. Yang ketiga yaitu mendapatkan hasil yang cukup agar uang kas segera kembali. Yang keempat, menetapkan harga untuk sasaran berdasarkan target penjualan dalam periode tertentu. Yang kelima, menetapkan harga untuk promosi. Nah, di sini biasanya perusahaan akan menetapkan harga yang rendah hanya untuk promosi kepada konsumen dan menarik perhatian konsumen saja. Nah, yang keenam, menetapkan harga tinggi. Di sini penetapan harga jual berperan untuk memfilter bahan-bahan yang dirasa lebih murah dan dari situ perusahaan dapat menetapkan laba yang tinggi dengan bahan baku yang murah. Setelah kita membahas tujuan penetapan harga jual, kita jadi tahu kan betapa pentingnya melakukan penetapan harga jual pada suatu perusahaan. Perusahaan dalam melakukan penetapan harga jual tentunya harus mengetahui terlebih dahulu harga pokok produksinya. Nah, dalam konsep perhitungan harga pokok sendiri dikenal dua pendekatan. Yang pertama yaitu perhitungan harga pokok penuh atau full costing. Di dalam pendekatan ini, harga pokok produksi terdiri dari biaya-biaya yang berkaitan dengan pembuatan produk baik yang bersifat variabel maupun yang bersifat tetap. Di antaranya yaitu yang pertama ada bahan baku langsung, yaitu bahan utama pada proses produksi yang menjadi bagian dari produk yang dihasilkan. Nah, yang kedua ada upah langsung, yaitu upah yang dibayarkan oleh perusahaan kepada pegawai yang terlibat secara langsung dalam proses produksi. Yang ketiga, biaya overhead pabrik variabel, yaitu biaya yang berubah-ubah sesuai dengan perubahan volume produk yang diproduksi. Yang keempat yaitu biaya overhead pabrik tetap, yaitu biaya yang jumlahnya tidak berubah-ubah setiap kali pembayaran. Yang kedua ada pendekatan dengan perhitungan harga pokok variabel atau variable costing. Nah, dalam pendekatan ini yang dimasukkan sebagai komponen harga pokok produksi adalah seluruh biaya-biaya yang bersifat variabel.
Di antaranya yaitu biaya bahan baku langsung, biaya tenaga kerja langsung, biaya penjualan variabel, serta biaya umum dan administrasi variabel. Selain harus terdapat harga pokok produksi dalam melakukan penetapan harga jual, perusahaan juga perlu menentukan metode apa yang akan digunakan untuk menetapkan harga jual. Nah, dalam penetapan harga jual sendiri terdapat 3 metode penetapan harga jual. Yang pertama yaitu metode harga jual pesanan khusus atau metode harga jual yang dilakukan ketika perusahaan mendapatkan pesanan di luar pesanan yang biasanya. Yang kedua, metode harga jual waktu dan bahan, dan metode harga jual normal atau yang biasanya disebut dengan metode cost plus pricing. Nah, metode cost plus pricing ini yang akan kita bahas lebih dalam pada materi video kali ini. Nah, apa sih itu penetapan harga jual menggunakan metode cost plus pricing? Nah, cost plus pricing ini sendiri merupakan penetapan harga jual yang dilakukan dengan cara menambahkan laba yang diinginkan di atas biaya penuh masa yang akan datang untuk memproduksi serta memasarkan suatu produk. Nah, mari kita simak rumus dan contoh soal dari penetapan harga jual metode cost plus pricing. Nah, berikut merupakan contoh soal perhitungan harga jual menggunakan metode cost plus pricing dengan pendekatan full costing. Jadi, perusahaan Cahaya Yuma akan memproduksi keripik kentang yang satu bungkusnya berisi 15 kilo. Perusahaan memprediksikan bahwa perusahaan dapat menjual produk sebanyak 5.000 unit per tahun dengan mengharapkan ROI 25% dan investasi yang dibutuhkan sebesar 720 juta rupiah. Berikut dapat dilihat data-data biaya yang terjadi dalam 1 tahun. Nah, untuk menentukan harga jual yang akan ditargetkan, perusahaan pertama-tama harus menghitung biaya per unitnya terlebih dahulu. Biaya per unit ini didapat dari total seluruh biaya untuk menghasilkan 1 unit produk yang terdiri dari biaya bahan baku langsung, biaya tenaga kerja langsung, biaya overhead variabel, dan biaya overhead tetap. Biaya overhead tetap ini didapatkan dari seluruh total dari biaya bahan baku, biaya tenaga kerja, biaya overhead variabel yang totalnya 165 juta dibagi dengan unit yang diproduksi oleh perusahaan, sehingga total biaya per unit produksinya yaitu 188.000. Nah, berikutnya setelah melakukan perhitungan biaya per unit, berikutnya melakukan perhitungan ROI per unit, yaitu tingkat pengembalian yang diinginkan atas investasi yang dilakukan, yang diperoleh dengan mengalihkan investasi yang dilakukan, yaitu 720 juta dengan persentase ROI yang diharapkan oleh perusahaan, yaitu 25%, sehingga dapat menghasilkan tingkat pengembalian 180 juta. Nah, jika perusahaan ingin menghitung tingkat pengembalian per unit, tingkat pengembalian yang diinginkan 180 juta dibagi dengan banyaknya jumlah unit yang diproduksi dalam 1 tahun, yaitu 5.000 unit, sehingga menghasilkan tingkat pengembalian per unit 36.000.
Berikutnya, setelah kita mengetahui ROI per unit, maka dapat langsung menghitung persentase markup dengan menggunakan total biaya per unit. Persentase markup merupakan laba operasi per unit dari total biaya produksi tiap unit. Untuk menghitung persentase markup dengan cost plus pricing, maka menggunakan persamaan hasil persentase markup dikalikan total biaya produksi per unit harus sama dengan ROI per unit ditambah biaya administrasi dan penjualan baik tetap maupun variabel per unit. Persentase markup diperoleh dari ROI per unit 36.000 ditambah biaya administrasi dan penjualan variabel per unit 70.000 ditambah dengan biaya administrasi dan penjualan tetap per unit yang diperoleh dari 75 juta dibagi 5.000 sehingga sama dengan 15.000 dibagi dengan total biaya produksi per unit 188.000. Berdasarkan perhitungan dapat diperoleh bahwa persentase markup 64%. Dengan diperolehnya persentase markup, maka perusahaan dapat menentukan harga jual produk yang diproduksi. Lalu apa perbedaan ROI 25% dengan markup 64%? Nah, 25%-nya ini menggambarkan bahwa perusahaan mengharapkan laba operasi tahunan 25% atas investasi yang dilakukan. Sedangkan 64% markup ini menggambarkan laba operasi tiap unit yang diinginkan dari total biaya produksi tiap unit. Berikutnya bisa langsung diketahui target harga jualnya karena telah diperoleh markup yaitu 64% dari biaya produksi per unitnya yaitu 188.000. Maka markup atau laba per unit yang diinginkan oleh perusahaan yaitu 120.320. Harga jual per unit diperoleh dari biaya produksi per unit 188.000 ditambah dengan laba per unit yang diinginkan 120.320, maka target harga jual tiap unit yang diinginkan oleh perusahaan yaitu 308.320. Nah, dari penjelasan tadi mengenai metode penetapan harga jual menggunakan cost plus pricing, jadi tahu kan kalau penetapan harga jual itu sangat penting dilakukan oleh perusahaan. Oleh karena itu, semoga video ini bermanfaat. Terima kasih.